Duel di ring tinju, si kancil versus buaya. 1. Eksposisi tantangan dari buaya. Di sebuah hutan yang lebat, si kancil dikenal sebagai hewan paling cerdik. Ia selalu berhasil mengelabui hewan-hewan yang lebih besar darinya. Namun, suatu hari, buaya, si penguasa sungai, merasa terhina karena pernah ditipu oleh si kancil dalam peristiwa menyeberangi sungai. Dengan penuh dendam, buaya yang besar dan kuat menyusun rencana. Ia ingin menantang si kancil dalam pertandingan yang tidak bisa dimenangkan dengan akal saja. Buaya mengumpulkan semua hewan hutan dan membuat pengumuman besar. Wahai penghuni hutan! Aku, buaya, menantang si kancil untuk bertarung di ring tinju. Jika dia berani, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Semua hewan terkejut. Bagaimana mungkin si kancil yang kecil dan ramping bisa melawan buaya yang besar dan penuh otot di ring tinju? Namun, si kancil yang terkenal percaya diri tidak mundur. Ia tersenyum dan menjawab, "Hahaha, aku terima tantanganmu, buaya. Jangan menyesal nanti." Sorak-sorai hewan hutan menggema. Pertarungan legendaris ini segera disiapkan. 2. Persiapan pertandingan. Selama seminggu, kedua petarung mempersiapkan diri. Buaya berlatih di tepi sungai, menghantam batang kayu besar dengan sarung tinju merahnya. Setiap pukulan menghancurkan batang kayu seolah itu hanya ranting kecil. Si kancil, di sisi lain, tidak punya kekuatan untuk menyaingi buaya. Namun, ia berlatih kelincahan dan strategi. Ia berlari di antara pepohonan, melompati batu, dan belajar menghindari serangan dengan cepat. Pada hari yang telah ditentukan, ring tinju dibangun di tengah hutan, dibuat dari batang pohon kuat dan tali yang dirajut dari akar. Semua hewan berkumpul untuk menyaksikan pertarungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 3. Pertandingan dimulai. Seorang monyet bertindak sebagai wasit dan naik ke ring. Dengan suara lantang, ia mengumumkan, "Hewan-hewan sekalian, selamat datang di pertarungan paling besar dalam sejarah hutan." Di sudut merah, dengan berat lebih dari 500 kg, penguasa sungai, si rahang besi. Buaya. Buaya mengangkat tinjunya, menggeram, dan menunjukkan gigi tajamnya. Di sudut biru, dengan kecepatan kilat dan kecerdikan luar biasa si licik yang tak terkalahkan. Kancil. Si kancil tersenyum santai, mengangkat sarung tinjunya, dan melompat-lompat kecil untuk pemanasan. Monyet mengangkat tangannya. Bersiap. Denting bel berbunyi. Ting. Ting. Pertarungan dimulai. 4 ronde pertama serangan buaya. Begitu bel berbunyi, buaya langsung menyerang. Simbol benturan dor. Buaya melayangkan pukulan kanan yang besar. Namun, si kancil dengan cepat melompat ke samping. Buaya mencoba serangan beruntun. Kiri. Kanan. Jab. Uppercut. Tapi tidak ada satupun pukulannya yang mengenai si kancil. Jejak kaki si kancil bergerak lincah, melompat ke atas ring, menghindar ke kiri, lalu ke kanan. Penonton bersorak, "Wah! Kancil sangat cepat." Buaya mulai kesal. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan simbol benturan boom. Satu pukulan menghantam lantai ring, membuat tanah sedikit retak. Jika pukulan itu mengenai si kancil, pasti akan kos seketika. Si kancil tersenyum sambil berkata, "Hahaha. Buaya, kau terlalu lambat." 5. Ronde kedua, strategi cerdik si kancil.
buaya mulai kehabisan tenaga. Pukulannya yang besar-besar hanya membuang energi. Si kancil tahu ini adalah saatnya menyerang. Dengan gesit, ia melompat ke tali ring, lalu meluncur seperti peluru ke arah buaya. Dor! Si kancil menghantam muka buaya dengan pukulan kilat. Dor! Satu lagi di rahang. Buaya terhuyung ke belakang, matanya berputar-putar. Semua hewan bersorak melihat si kancil menyerang balik. Namun, buaya tidak menyerah. Dengan satu gerakan cepat, ia menyapu ring dengan ekornya. Awan dengan topan wos. Si kancil terpental dan hampir jatuh. Semua penonton menahan napas. Apakah ini akhir bagi kancil? 6 ronde terakhir pukulan Ko. Buaya mendekat, siap menghabisi si kancil. Namun, si kancil punya rencana terakhir. Saat buaya mengayunkan pukulan penentu, simbol lari si kancil melompat ke atas kepala buaya. Dah! Dengan satu lompatan akrobatik, ia mendarat di belakang buaya dan langsung menghantam belakang kepala buaya dengan pukulan telak. Dor! Buaya terjatuh dengan keras. Matanya berputar. Dan 1, 2, 3. Ding ding ding. Monyet mengangkat tangan si kancil. Si kancil menang. Kancil adalah juara. Semua hewan bersorak mendukung kemenangan si kancil. Buaya bangkit perlahan, masih pusing. Ia menatap si kancil dan menghela napas. Aku kalah. Kau memang lebih cerdik, kancil. Si kancil tersenyum dan menjawab, kemenangan tidak hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang strategi. Buaya mengangguk, dan sejak hari itu, ia dan si kancil menjadi sahabat sekaligus rival yang saling menghormati. Pesan moral. Kemenangan tidak hanya didapat dari kekuatan, tetapi juga dari strategi dan kecerdikan. Ketika menghadapi lawan yang lebih besar, gunakan kelebihanmu. Persaingan yang sehat bisa berakhir dengan persahabatan.